Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maurice Arab Disokin, balik lagi di ngobrol belak-belakan bareng Fikri Rasta. Lu tuh Arab yang tidak terlalu terlihat Arab ya? Iya, itu dia. Gue juga nggak tahu bang. Siapa Kalau nyebut gue secara Arab? genetik gue bukan Arab, malah kelihatan Arab karena yang Arab nyokap. Oh nyokap. Arab nyokap. Bokap. Bokap bukan, Betawi Sunda. Oh Betawi Sunda. Nah sebenarnya lu tuh Betawi apa Sunda bang? Nah makanya ini gue enak nih gue manggil Kang apa manggil Bang. Kalau berbicara genetik sih bisa Akang, bisa Abang karena bokap gue itu Betawi Sunda dan jadi nenek gue orang Sunda, kakek gue orang Betawi gitu. Cuman kalau ngelihatnya dari bagaimana gue beranjak dewasa sih Akang kali ya, karena gue lahir gede di Bogor, di Bogor, besar di Bogor dan rumah di Bogor sampai sekarang pun masih bertahan di Bogor. Semua sekolah juga di Bogor bang ya? Iya. Kang ya? Manggil Kang nggak bang nih enak ini. Bebas lah, senyamannya lu aja. Kalau anak-anak bisa manggilnya Kang, karena iya, tahu iya. gue Sunda ya, orang Sunda lah, Sunda orang mah. Soalnya pertama kali gue ngeliat lu yang di Metro itu bang, Hmm. yang stand up di situ, makanya gue sampai sekarang, oh iya, tahu kali nih. Kawe, orang kawe. Itu ya tuh manggil abang Nggak aja dah. ori, Nggak nggak ori. Oke bang, gue mau nanya masalah lu sempet bukan nyentil sih ya, nyebutin dulu pas awal lu stand up, lu punya band Ya, Rocker Kasarung. ya. Gimana kabar bang? Rocker Kasarung bagus sih, gue ngeliat mereka masih pada jalan ya. Cuman kan gue udah nggak di sana, gue udah keluar, gue memutuskan untuk resign karena tidak ada masalah dari resign itu. Cuman karena memang gue ingin mengambil jalur yang gue mau aja sih di musik. Oh, jadi udah nggak bermusik lagi nih sekarang? Masih, gue Oh, masih, masih, masih. baru ini lagi mau garap album kedua. Jadi gue sekarang bikin project solo, cuman secara genre bertolak belakang dan jauh dari Rocker Kasarung gitu. Oh, Rocker Kasarung kan reggae ya? Reggae. Rocker Kasarung rock and roll, Rock and roll ya? pop rock and roll. Oh iya. Baik. Kalau yang Fikri and My Magic Friend yang project solo gua itu garis merahnya sih folk sebenarnya. Cuman ada touch reggae-nya, ada touch blues-nya, ada banyak touch-nya loh. Berarti udah nggak di Rocker Kasarung tapi lebih ke solo ya, bang ya sekarang. Solo project. Sip. Nah, lanjut ke stand up nih bang. Ya. Dulu ya gue sih sering lihatnya di Metro waktu itu. Nah, awal-awal Awal di Metro sering gue tungguin itu nih mana bang Fikri nih gue tungguin. gue tuh lebih banyak amin lah ya, amin. Iya. Gue lebih banyak di off air karena materi gue rata-rata layaknya untuk off air, nggak layak tayang di on air. Kenaon kan? Jarorok kabeh materi orang tuh Sarah yang gitu-gitu materi gue tuh lebih ke sarkas ya, karena terkadang kita harus berani sarkas untuk meluruskan pemikiran orang dan sudut pandang orang, tapi ya sayangnya di media kita tidak bisa. Tapi kan banyak Media kan? konvensional ya nggak bisa. Banyak komika-komika yang ya sarkas ya mungkin rada. Tapi masih lebih halus dari gue mereka mah ya. Kalau gue kasar bisa nih. Orang banyak ngomong goblok, gue udah goblok gitu. Tapi kan pada saat itu kan orang-orang juga nerima-nerima aja bang, maksudnya nggak ada masalah gitu. Tapi apakah media mempermasalahkan hal itu? Justru kebalik, media sih sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan itu, tapi orang-orang yang tanda kutip aja sih yang banyak memanfaatkan momen dan memanfaatkan apa ya? Memanfaatkan mungkin buat mereka kita jadi kayak fasilitas untuk pengalihan isu kah, untuk penggiringan opini kah gitu. Justru malah orang-orang yang oknum-oknum ini sih yang manfaatin banget untuk kepentingan pribadi lah pasti rata-rata. Kalau medianya mah ya ikutin aturan doang gitu, nggak bisa dipaksa juga. Berarti secara kalau media fine aja sebenarnya ya, nggak ada masalah, nggak ada apa namanya batasan-batasan harus seperti apa untuk stand up-nya. Iya, jadi batasan bukan datang dari media tapi dari aturan yang ditentukan di media itu, kayak misalnya dari KPI gitu kan. Nggak boleh ngomong sara di media. Jadi ya media harus mengikuti, kalau nggak mereka kena sanksi. Iya. Beda cerita sama media bodong ya, media nggak jelas yang yang ujungnya hanya memberikan isu-isu tidak benar dan tidak baik. Iya. Nah, berarti sekarang stand up lu ini bang ya apa namanya off air doang? Iya. Sekarang ini off air. Ya, kalau sekarang karena pandemik kan jadi emang on air jarang. Lagi susah banget, program udah banyak yang bungkus, udah banyak yang ini.
Nah dulu peraturannya belum ketahuan bakal gimana. bakal mulai kapan lagi? Nggak tahu ya. Tahun depan kayaknya, setahun mah ada kayaknya. Lama juga. Iya nih kayaknya nih gila nih. Nah tapi dulu awalnya kan lu ngeband dulu nih bang ya. Nah, Awalnya lu ngeband. Nah kenapa lu bisa terjun ke dunia stand up gitu? Temen kah atau lu ikut komunitas di Bogor kah atau gimana? awalnya ada komunitas di Bogor yang foundernya itu ternyata diusut punya hubungan darah lah, ada saudara sama gue gitu, walaupun saudara iya, jauh. iya. Nah, tapi teman juga. Hmm. Nah, terus dia ngundang gue buat ayo main dong gitu komunitas. Nah, sampai akhirnya kenal di situ. Akhirnya gue stand up by accident gitu. Gara-gara di challenge gitu, berani nggak lo? Boleh diojok-ojokin orang anak akhirnya nyobain. Ternyata menarik karena esensinya buat gue seperti musik ya. Ya. Ada genrenya. Terus kan stand up tuh ada genrenya kan, ada yang ada kayak hampir mirip lah sama musik. Udah gitu sifat membuat karyanya berdasarkan keresahan personal pribadi gitu. Jadi enak ya kayak musik juga kan kita bikin lagu itu liriknya keresahan personal, keresahan pribadi gitu. Jadi nah itu yang membuat menjadi menarik. Akhirnya ya udah ditambah secara finansial juga bagus gitu. Kalau ngeband mah kan lu dibayar berapapun dibagi 5 ya. Iya benar. Mun stand up aku sorangan gitu sama Iya. sendiri, jadi nyangges lah stand up-nya lumayan buat hidup. Nah tapi pada saat itu pasti kan lu di di komunitas dulu kan, maksudnya di wilayah lu dulu kan belum masuk ke metro kan pada saat itu kan, nggak langsung masuk ke metro kan? Apa langsung masuk ke metro? Gue langsung masuk metro. Oh langsung. Karena kan waktu awal-awal gue stand up itu tanda kutip nama gue sudah menjadi artis gitu, sudah menyandang artis. Gue udah main film, gue udah sketsa di Trans TV waktu itu. Jadi awalnya kayak dong gitu support nih komunitas baru ini, artinya ya lebih ke diundang sebagai gimikan artis di challenge gitu. Jadi nggak ikutan kompetisi juga kayaknya jadi kesannya takutnya nanti jadi gimana gitu. Pemikirannya kan lu tahu netizen orang Indonesia kece gitu ya. Sudut pandang dan pola pikirnya tuh keren. Hobi membuat opini dan asumsi. Bener. Jadi adalah gue ini, dan ternyata ya emang jalurnya sih alhamdulillah tanpa harus menggunakan fasilitas seperti kompetisi, gue udah diterima gitu untuk menjadi salah satu pengisi acara di TV untuk berstand up komedi. Kalau awalnya gitu. Kalau yang lain-lain kan kebanyakan dari komunitas dulu nih bang ya. Komunitas. Sama, kalau dari komunitas gue juga dari komunitas. Maksudnya kan Komunitas dia Bogor kan waktu itu. apa namanya, mungkin ada seleksi nggak sih bang? Enggak. Nggak ada ya. Nah untuk masuk waktu itu ke Ya kalau ngomong seleksinya mah kemana nih, ke komunitas atau ke TV-nya? ke TV-nya. Kalau ke TV-nya mah yang kalau lu lucu, lu mumpuni, lu bisa bikin orang ketawa, mah pasti akan terundang juga akhirnya. Oh itu emang ada castingnya ya? Di casting itu apa gimana? Kalau di stand up biasanya lebih ke rekomendasi. Oh. Jadi kayak gue pengen yang nyari yang fresh nih tapi lucu siapa ya gitu. Biasanya kan kalau TV tuh ngundang bagi-bagi, jadi kayak kalau yang stand up-nya ada 5 orang, 3-nya dari komunitas, yang notabene namanya belum besar, yang 2 dari yang udah jadi artis lah ibaratnya gitu. Jadi kayak yang 3 newbie-nya, yang 2-nya yang udah expertnya atau profesionalnya. Nah, nggak tahu ya, waktu itu gue ngerasa lu sempat ngilang nih bang di dunia stand up comedy gitu. Kemana gitu bang Fikri gitu kan, nggak ada kabar, udah nggak pernah ngelihat lu stand up lah gitu. Pada saat itu kemana ya bang Fikri, kemana ya? Apa pada saat itu lu udah mulai bercocok tanam yang sekarang ini lu jalanin atau? Kalau menghilang, gue sebenarnya kalau dibilang menghilang dari stand up comedy bukan yang hilang sih, tapi lebih ke jadi itu fase dimana gue kangen bermusik. Gue juga lagi fokus kembali bermusik, ngerapiin album, gue bikin special show, tour. Alhamdulillah sudah 5 kota. Alhamdulillah. Terus ditambah gue juga lagi jengak sama dunia industri aja sih. Bukan cuma stand up comedy tapi hampir keseluruhan dunia industri. Gue lagi capek gitu, kayak lelah gitu, tidak bebas dalam berekspresi yang sesungguhnya. Dalam arti kata bukan kepengen liar, bebas ngomong jorok, bukan, tapi bebas berpendapat itu kan kemarin kita sempat hampir terikat lagi tuh, hampir terpenjara nih kebebasan berpendapat. Betul. Nah di saat itu sih gue ngilang alasannya sebenarnya karena itu, lebih ke capek dengan dunia industrinya. Tapi sebenarnya gue masih berstand up, cuman di off air gitu,
tidak di media gue stand up komedinya gitu. Nah, yang gue lelah sih gue rasa dirasakan sama banyak orang gitu. Nah cuman memang kesalahan guanya, gue ini bukan anak sosmed banget gitu. Gue tuh jarang, kan dari tadi juga lu jarang ngeliat gue megang handphone. Iya kan sih. Pasti ya gitu. Gue tuh emang bukan dilahirkan di era itu, jadi belum sampai hari ini masih berjuang untuk menjadikan itu sebuah kebiasaan dalam hidup gue. Upload di sosial media itu sulit sekali. Iya betul. Jangan upload ya. Gua tadi kayak nungguin. Iya. Gue dari kemarin bang, aduh, gue nggak enak nih, aduh, jadi apa enggak ya? Gue pengen tanyain terus, gue yang terlalu giroh lagi aduh, nggak enak, biarin dah. Ya karena ya itu, gue tuh kadang kalau buat teman-teman yang ngajak gue untuk ketemuan, bikin konten, gue tuh insya Allah selalu hayu gitu. Ada beberapa teman yang kayak lu juga, cuma nggak ada duitnya nih bang. Ya gue juga ngeliat, gue juga tahu siapa yang miskin, siapa yang kaya. Begitu gue ngeliat lah, masih miskin nih anak gitu kan, ya sikat. Tapi di luar itu semua, gue sebenarnya karena badan gue ini sudah apa ya, kalau kata bini gue, satu hal yang paling berat menjadi istrinya seorang Fikri Rasta itu setengah badannya sudah menjadi milik umat gitu. Jadi ya sorry kalau misalnya kayak lu mau ketemu sama gue ya bisa-bisanya lu ngikutin jadwal gue yang random itu gitu, karena ya ini kayak sekarang lu di sini gitu harus mau ke sini karena ya guanya di sini dibutuhkan juga. Dan yang gue lihat bukan lu tidak gue pentingkan, tapi yang gue lihat kebutuhan yang paling urgent yang mana yang pasti itu yang akan lebih gue utamakan. Betul bang. Ya makanya gue lebih kayak, bang gue pengen bikin konten sama lo, ya udah ayo lo aja merapat ke sini, sok silakan datang, kita bikin di sini santai. Jadi seenggaknya kewajiban gue as a human yang sudah ditakdirkan Tuhan ini tetap bisa gue jalani dengan baik. Kewajiban gue sebagai makhluk sosial bersosialisasi dengan kalian pun bisa gue lakukan dengan baik. Betul. Rata-rata sih kalau gue ajak ke tempat gue pada demen gitu. Kayak sekarang lu kesini kan asik ya. Asik banget nih. Sumpah nih pertama kali gue kasih lihat. Oh iya boleh. Di belakang kita tuh sedang di kali. Oh ini ada, kita lagi di Kali Ciliwung. Ya, atau di belakang sebelah. Di belakang tuh ada yang lagi perform. Jadinya buat teman-teman yang mau berkegiatan di sini bisa juga bang. Boleh, jadi kayak kita tuh bikin rumah di sini, rumah siapa? Rumah orang-orang yang cinta kepada lingkungan, rumah orang-orang yang khususnya untuk yang mencintai Sungai Ciliwung ini ya, Kali Ciliwung yang kotor gitu ya. Tapi lu masih mencintai Kali Ciliwung ini, mau ikut membersihkan dengan cara kalian gitu, terserah. Karena membersihkan Ciliwung itu bukan cuma dengan ngambil sampah yang ada di Ciliwung, tapi membersihkan Ciliwung itu ya dengan banyak hal gitu, kayak lu misalnya bikin konten, ini kan juga salah satu cara membersihkan, menyampaikan pesan. Ya makanya tadi kata Mas siapa tadi? Parno ya? Ya Om Parno. Om Parno kemarin tadi cerita sempat kemarin ada sampah banyak banget di sini. Iya. Gundukan gitu dan itu berat banget sampah. Parah bro. Bisa berkintal-kintal, bukan berkilo-kilo lagi sampah yang kita kumpulin. Itu dari banner, dari benang-benang apa segala macam ya, tambang. Yang paling banyak sih sampah plastik sama sampah kain. Limbah plastik dan limbah kain paling banyak. Dari konveksian biasanya mereka buang aja gitu, seenak. Tapi nggak ada ini bang, maksudnya kita dari komunitas dari teman-teman sendiri nggak ada yang gerak gitu, maksudnya maju lah gitu setidaknya. Oh segitu sudah banyak. Segini aja nih, ini tuh hasil dari bergeraknya kita, cuman yang namanya komunitas makan minoritas ya. Oh iya sih. Tidak mayoritas gitu. Jadi kesadarannya yang dipentingin bukan ya nggak ada yang gerak gitu ya. Kalau ada yang gerak juga percuma kalau secara masifnya tidak gitu. Iya. Kayak kalau ditanya banyak yang gerak di sini banyak banget, kayak ya ginilah ya, kayak gue punya anak istri aja meluangkan waktu gue untuk membersihkan sampah di sini dan lain-lain. Ya kalau itu tidak dilakukan mau siapa lagi? Tapi faktanya itu sudah dilakukan tapi menghasilkan sesuatu belum. Kenapa? Karena ya itu tadi baru kami belum masif gitu. Kalau sudah masif, come on man, Indonesia itu setiap kotanya layak menjadi tempat wisata. Kenapa tuh bang? Ya kayak gini aja, kalau kita bisa bikin wisata Ciliwung di sini dengan kondisi airnya yang jernih, sampahnya yang bersih, lu kebayang gak sih? Iya sih. Menariknya kayak apa? Kita bermain, membawa anak, Iya, enak ya kan, bawa keluarga, main-main.
Lu tadi sempat ngeliat, lu kan tadi dia tuh gua kerjain datang jam 10 pagi. Gua nyampe sini jam 1 lewat. Kalau lu tadi ngerasain di sebelah sana ada tempat ngalun, itu adik-adik kecil biasanya kita arahin, kita ajak buat bermain di kali, mereka pakai alat safety yang mumpuni, terus main di atas perahu karet gitu, kayak semi arung jeram buat mereka gitu, mengenal alam. Karena satu hal yang gue yakin tidak ada yang bisa memungkiri, di saat anak-anak kita mengenal alam, secara pendewasaan dan growing up-nya akan jauh lebih bagus dan positif sebenarnya. Iya benar-benar. Berarti gue yakin semua orang tua ngerti itu. Iya. Cuman kan fasilitasnya nggak ada. Nggak ada, itu Nah, dia. sebenarnya fasilitas bukan nggak ada, cuman tidak layak menjadi sebuah tempat yang disebut fasilitas. Makanya mari kita layakkan kembali menjadi fasilitas yang selayaknya. Itu sih. Berarti tadi gue liat anak-anak banyak juga bang yang main Banyak. kemari, maksud gue. Iya. Berarti masih seneng gitu, maksudnya anak-anak juga nggak takut kotor, nggak takut apa, nggak takut ya ini kali. Kalau ngomong anak-anak pasti mereka senang diajakin main ke kali, pasti senang. Cuman kan orang tuanya yang larang, Oh ya iya kan? Kenapa orang tua yang larang? Karena katanya kalinya kotor dan lain-lain. Betul memang. Kalau kalinya memang sudah kotor, artinya anak-anak kita bukan berarti harus dilarang, tapi harus diarahkan, diedukasi bahwa lu boleh main di kali tapi jangan sampai keminum. Kenapa? Soalnya airnya masih kotor. Ya. Boleh main di kali tapi pakai alat pengaman. Kenapa? Karena arus kali itu seperti ini. Jadi Ya. bermain sambil beredukasi, jadinya menarik Ya, gitu. betul. Nah, rata-rata orang tua zaman sekarang nih nggak mau ribet, supaya anaknya nggak nakal dikasihnya gadget. Iya, nanti pulang-pulang atau besokannya tiba-tiba anak lu ngomong kontol, memek, lu kaget. Langsung sarahin lingkungan tuh biasanya. Ini Iya, nggak benar, benar lingkungannya. Padahal fasilitas yang lu berikan yang mendidik dan mengarahkan mereka ke arah sana. Ya. Gitu. Mereka, lu tidak memberikan fasilitas yang tepat untuk growing up-nya anak-anak lu, untuk pendewasaan mereka. Kita nggak bisa ngelarang mereka untuk tidak berbicara kasar seperti kontol, memek, ngentot, ngewe, yang lain-lain gitu. Buat lu ini tabu, kemudian lu tabukan kepada anak lo. Sementara lu nggak bisa kontrol itu. Ya. Gitu. Kayak yang terjadi sama anak gue, pulang-pulang tiba-tiba ngomong, wah kontol gitu. Gue bilang, ini dapat dari mana lu bahasa? Ada tongkrongan aku pi, tempat temen aku nongkrong gitu segala macam bla. Akhirnya aku kasih tahu bahwa selain kontol ada istilah lain, titit, ada juga penis, ada juga kelamin pria disebutnya dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itu yang kita mulai harus terbiasa untuk mengedukasi anak-anak kita. Nah, kalau dari pengalaman gua, dengan membawa mereka bermain di alam membantu kita sebagai orang tua untuk memfilter apa yang masuk ke dalam diri anak-anak kita. Gitu. Karena lingkungannya otomatis akan terjaga gitu. Kayak mereka main di sini misalnya. Di sini ada kakak-kakaknya, di sini ada om-omnya yang otomatis akan mengedukasi adik-adiknya yang main di sini dengan baik. Ya. Nah, hal itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak kita generasi ke depannya. Jadi kalau ngomong kenapa bikin ini, wah luas banget tujuannya. Banyak, dari mulai memperbaiki akhlak mereka sampai dari mulai membuat mereka mencintai alam sampai ke titik memperbaiki akhlak mereka, mempersiapkan akhlak mereka. Nah, itu sangat berkesinambungan sekali di sini. Iya. Nah, lu kan berarti udah lama ya ngurusin Kali Ciliwung ini, Bang? Kalau dibilang ngurusin mah Mas Parno yang lebih layak dibilang ngurusin ya. Tapi Oh, iya. kalau dibilang terlibat, Ya, terlibat. lumayan lama lah gue Dari terlibat. tahun berapa, Bang? Kalau di gunung gue udah lama banget. Kalau dari Ciliwung 2-3 tahun ke belakang. Oh, di gunung. Ya. Aktivitas gue sebelumnya lebih banyak di gunung. Lebih ngomongin sampah plastik. Gue stand up di puncak. Oh, pernah ya? Udah 5 kali. Emang ini rencananya bulan Agustus ini gue mau bikin lagi namanya Nanjak Ngakak. Nah itu salahnya gue tuh, gue tidak pernah mendokumentasikan itu. Gue mendokumentasikan. Cuman tadinya gue pikir buat gue pribadi aja gitu, buat supaya anak-anak gue tahu nanti kelak apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tapi ternyata salah juga ya kalau nggak gue sebar kemana-mana. Tadinya gue mikir gue malas dengan nyinyirin netizen yang pencitraan begini. Ya. Tapi lama kelamaan udahlah bodo amat. Berarti itu emang Jadi lu rencananya nanti mau gue uploadin. Ini udah yang kelima, mau ke-6. tapi lu sempet sounding gak sih, Bang, itu? Gua enggak. Gue selalu sounding, cuman dadakan. Jadi kayak misalnya gue besok mau nanjak nih. Iya. Hari ini gue nge-share aja, kalau nggak besok pas mau berangkat gue lagi on the way ke Gunung Gede, mau nanjak ke Cibodas dan mau stand up di atas sampai ketemu di sana gitu. Jadi kayak nanti ketemu di atas. Jadi gue di atas stand up. Setelah gue stand up, gue bilang sama mereka bahwa
selama kalian menikmati hiburan barusan itu sebenarnya harus bayar. Wah, gitu kan. Bayarnya bukan pakai uang, bayarnya cukup dengan bawa pulang sampah bawa pulang sampah lu aja gitu. Kalau gua minta lu bawa sampah orang lain dari atas gunung ke bawah, kayaknya buat gua untuk sekarang terlalu muluk-muluk. Ya. Jadi cukup bawa sampah lu aja ke bawah. Bayarnya begitu. Ya, itu udah ke-6. Ini mau ke-6. Insyaallah Agustus ini gua jalan. Udah lama ya. Gua nggak tahu malah bang. Baru tahu ini kalau ada ngakak nanjak ya. Nanjak Ngakak ya. Itu juga terserah lu dong gunungnya gunung mana yang lu mau daki aja berarti kan. Random aja kan. Gitu. Ciliwung 2-3 tahun ini. Tapi perubahannya selama 2-3 tahun ini lu terlibat lah, yang terlibat ngurusin di Kali Ciliwung, perubahannya signifikan nggak bang? Mungkin yang awalnya dari slow but sure ya. Dibilang stepnya cepat tidak, sangat lamban karena ya sumber dayanya sangat sedikit ya. Yang melakukan ini kayak Mas Parno tuh kalau lu ajak ngobrol dengan konten lu sebenarnya menarik karena dia tuh benar-benar sudah mengabdikan hidupnya untuk Kali. Hampir tiap hari kerjaan dia bebersih sampah. Dalam waktu seminggu, waktu yang dia gunakan untuk bebersih sampah dalam kesendirian itu hampir 6 hari. Wah, gokil. Sendirian aja. Dia sih emang udah benar-benar ngabdi untuk Ciliwung. Sudah tidak peduli lagi dengan bahasa demi Indonesia dan lain-lain, tapi udahlah gue melakukan ini untuk Kali gue, untuk Kali Ciliwung, untuk alam di mana dia merasa bahwa dia sudah numpang hidup di atas bumi. Cara dia balas budi itu ya membersihkan Kali Ciliwung salah satunya. Itu Mas Parno udah begitu banget. Gue sih belum sampai ke sana. Gue tadi pas denger ceritanya Mas Parno juga, gokil. Doi semangat banget tuh buat beres-beres. Gokil. Kayak kemarin boleh tuh buat gue ngobrol-ngobrol sama Mas Parno ntar. Todong aja langsung, Mas, gue mau bikin konten nih berdua. Mau dia pasti dia dengan senang hati melakukan. Teman-teman gue juga kebanyakan orang dalam, kayak gue dari kampus juga kan. Nah mungkin dari sini teman-teman gue bisa main ke sini, mungkin bisa bantu juga dengan atau senang gabung hati, lah gitu. Dengan senang hati. Ngurusin Kali Ciliwung ini karena kan bahkan kita malah ngomong nggak perlu gabung. Maksudnya takutnya kalian malah jadi punya beban moral, nanti jadi akhirnya merasa ini jadi sebuah kewajiban atau keterpaksaan, jadi tidak menyenangkan lagi. Lakukan saja dengan seikhlasnya, dengan batas kemampuan yang paling maksimal kalian punya, yang bisa kalian berikan untuk sini, buat di Kali Ciliwung ini gitu. Bukan buat kami, buat Kali Ciliwung yang notabene-nya itu milik kalian juga. Lu mau bikin event di sini tinggal bikin gitu. Lu tinggal bawa alat-alat yang lu tahu pakai atau segala macam. kalau gue latihan teater di sini boleh? Boleh banget. Boleh sangat boleh. Ini tuh sebenarnya hari ini sama dari kemarin sampai hari ini tuh sebenarnya kita mempersilahkan kalian untuk melakukan apapun di sini gitu. Kalau lu sekarang tiba-tiba anak teater mau lu kabarin, kita punya panggung nih buat manggung, mau nggak gitu? Besok aja langsung. Jadi konsepnya di sini spontanitas. Tapi harus booking atau gitu? Enggak, spontanitas aja, datang. Kayak komo gitu tiba-tiba bawa alat apa, gue mau manggung gue pengen perform, besok aja gitu. Gue pengen di sebelah situ, besok aja. Kecuali kalau udah beresiko nih kayaknya bakal turun hujan, air bakal ini gitu. Jangan di sini, pindah ke sebelah mana gitu. Berarti bebas dan nggak ada batasan bang ya kalau mau berkegiatan di sini ya? Ya, bebas. Sangat bebas. Tinggal datang ya, asik-asikan aja langsung ya. Yes. Tadi gue nggak enak bang. Datang kemari, aduh. Datang ke sini tuh syaratnya SKSD. Datang ke sini tuh syaratnya SKSD. Lu datang, yang paling lu pertama cari namanya Parno. Mas Parno mana? Begitu ketemu, Mas, aku dapat informasi dari sosial media tempatnya asik, aku pengen numpang main. Dah, selesai. Sisanya silakan menjadi manusia yang saling memanusiakan manusia yang lain di sini. Ide, mantep banget. Nah, bang, gua puter balik lagi nih dari awal lu ngeband, lu stand up, terus akhirnya lu punya kegiatan menanam pohon itu ya. Itu sebenarnya menanam pohon itu pelampiasan lu dari stand up atau memang lu sudah berniat untuk melakukan itu, bang? Tolong di follow ya, namanya Mari Kita Berkebun. Oh iya, kita langsung promo gua. Bener. Mari Kita Berkebun. Mari Kita Berkebun. Awalnya sih sebenarnya berawal dari pandemik datang, kita ngumpul sama anak-anak, bikin donasian. Cuman akhirnya dari temen gue, dulur gue, Gema, anak skate, Sempur, ngomong,
Fik kayaknya nggak akan relevan deh nih, nggak akan nggak akan berkelanjutan kalau kita cuma ngandelin sumbangsi dari orang, kemudian apa ya istilahnya, Jual lagi. lu ngumpulin donasi untuk bagi-bagi sembako gitu ya, karena kan kondisinya semua merasakan hal yang sama. Artinya orang-orang kaya ini aja dia punya batasan untuk berbagi gitu, nggak mungkin terus-terusan berbagi, pasti Ya, ada betul. ujungnya. Betul. Akhirnya gimana nih supaya nggak ada ujungnya? Karena yang paling penting sekarang perut keisi dulu. Orang kalau udah perutnya keisi bisa mikir. Bikinlah kebun dengan tujuan mau bagi-bagi hasil panen, tapi kayaknya nggak merata kalau kita cuma ngandelin kebun kita doang. Akhirnya berkembang menjadi virus berkebun dengan tujuan kita menularkan kegemaran dalam berkebun gitu, menanam. Nah, sekarang hampir sudah ada 10 wilayah yang tertular untuk Melakukan hal itu ya. melakukan hal itu. Nah itu emang awalnya tujuannya untuk jual beli kah atau Semua memang- dari hulu ke hilir kita ada di sana. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar, kita bukan menggurui tapi kita berbagi hasil kita bereksperimen dan hasil dari kami belajar. Tempat kita tuh dari mulai menyemai sampai nanti bagaimana cara menjualnya tuh kita ulik dan alhamdulillah rumusannya sudah ketemu. Jadi teman-teman yang mau belajar monggo datang ke kebun, ngambil ilmunya sesuka hati kalian. Kalian cukup bayar dengan cara berbagi ilmu yang sudah kalian dapat di tempat kami ke tempat yang lain gitu doang. Gitu. Berarti berkebun itu bukannya pelampiasan karena stand up kayaknya gue udah nggak mumpuni nih untuk stand up, ya udahlah gue berkebun aja lah gitu. Emang enggak ya? Emang udah Gue rencana berkesenian ya? akan terus berkesenian karena emang jadi diri gue atau diri gue yang sebenarnya di situ. Gue nggak bisa membohongi diri gue untuk berhenti berkesenian. Gue akan terus berkesenian pasti. Dan di dunia yang ini, dunia sosial ini ya, yang gue bilang tadi sebelum kamera menyala gitu, itu ya kayaknya emang Allah mentakdirkan gue mengamini keinginan gue untuk menjadi manusia yang bersosial gitu, dalam hidup. Jadi ya gue selalu dipertemukan dengan momen-momen ini gitu. Salah satunya seperti berkebun pun sama dengan dimana kondisi gue punya fasilitas untuk melakukan hal itu gitu. Gak mungkin gue diem kan. Ya benar. Di saat lu dimintain pertolongan dan sementara lu bisa menolong orang, ya mau nggak mau lu harus nolong orang. Ya. Nah gue selalu dipertemukan dengan momen-momen itu. Jadi ya just play the scenario aja gue mah ya. Just play the scenario from God gitu. Kan kalau buat gue film paling berat itu adalah kehidupan ya, yang skenarionya langsung datang dari Tuhan, yang kita sebagai aktor jalani skenario itu dengan baik dan benar gitu. Jangan improvisasi terlalu berlebihan, nanti jadi ngaco. Iya benar. Nah berkebun, mari tempat lo berkebun itu apa namanya dikelola sama teman-teman lo juga bang? Iya barengan. Ramean. Cuman kalau di kebun mungkin memang kita lebih fokusnya. Siapa namanya bang? Tanaka. Tanaka, anaknya Mas Parno. Om Parno. Kalau di kebun agak serius karena ada bisnis di dalamnya. Kami jualan pupuk, kami jualan bibit juga. Tapi kepada orang-orang yang memang membutuhkan dan secara finansial layak untuk kami bisnisin. Tapi kalau buat teman-teman yang lain semuanya gratis. Oh. Jadi kalau buat teman-teman yang Kang gue pengen bikin kebun di daerah gue, ada arealnya, ada sumber dayanya, ya sudah silakan datang ke kebun. Nanti kami bimbing gitu ya, kami arahkan bagaimana cara menyemai, sampai cara memanen, sampai cara menjualnya. Kemudian silakan diimplementasikan di tempat kalian. Nanti kita suplai juga bibitnya secara gratis. Oh, jadi nggak terus-terusan ngejual gitu bang ya? Enggak, jualannya itu nomor sekian. Justru kenapa kita jadi bisnis? Kok wah lu berbagi tapi bisnis ya? Terus mau dari mana duitnya? Orang kita juga bukan orang kaya. Ini harus terus berjalan. Supaya ini bisa running ya kita bikin bisnisnya ya kita jualan bibit sama jualan pupuk. Tapi ke pihak-pihak yang memang yang mereka juga berbisnis tujuannya, atau mereka memang mumpuni untuk mengeluarkan biayanya untuk beli ini. Tapi kalau untuk komunitas di setiap wilayah yang itu adalah pergerakan anak-anak muda daerahnya, ya kita akan support bibitnya secara gratis berikut dengan ilmunya. Cuman ya bebannya di situ lu bayar dengan cara bayarnya dengan cara memberikan edukasi ini ke masyarakat yang lebih luas di sekitaran lu gitu. Jadi kayak gue nularin ke lu, ya lu nularin ke yang mana gitu. Jadi sambung informasi lah, sambung pelajaran lah ya gitu. Bahkan dari sisi ekonominya pun kalau misalnya nanti kalian mentok, bang gue mentok nih gitu, gue jualannya nggak tahu kemana, ya udah di sini gue udah punya pasarnya. Hasil panen lu ke guain aja, nanti gue bantu jualin. Sistemnya mau seperti apa terserah.
tinggal dibicarakan aja kalian maunya kayak gimana, kita mah ngikut aja gitu, karena toh kita sudah punya bisnis kita sendiri. Nah tadi kan lu sempat bilang ada 10 tempat yang udah lu edukasi lah bang ya. Ya, Itu mereka punya nama masing-masing atau punya nama masing-masing. oh enggak ibaratnya wah ini mari kita berkebun ini ada satu di sini, malah untuk di daerah itu kita tidak mau terlalu terlihat. Jadi kayak misalnya gue ke daerah lu nih gitu ya. Iya. Yang kenal gua mah lu sama anak-anak kebun lu aja. Tapi dari mulai RT, RW, lurah di daerah lu, ibu-ibunya apa segala macamnya kenal lu aja. Lu aja yang mengedukasi mereka gitu. Jadi kasarnya mah gimana caranya supaya lu nongkrong mabok-mabokan tapi nggak dipandang sebelah mata. Ada hal yang dilakukan secara positif lah ya. Ya, oleh sekitaran lu. Gue kira tuh dari 10 tempat itu menggunakan nama mari kita berkebun itu. Nah, itu punya nama sendiri-sendiri. Kayak gitu malah. Oh, enggak mau ya? Nggak mau. Karena emang tujuannya bukan itu. Tujuannya kita melahirkan kebun-kebun lain. Sayang juga tuh. Tapi sempat kerja sama pecinta alam gitu-gitu nggak sih bang? Atau sama di gunung-gunung gitu? Enggak ya? Kolektif aja, ada anak isinya tuh macam-macam random. Emang ada anak IPB, ada anak siaga satu, ada anak anak weekend sport gitu lah ya. Terus ada juga anak-anak skate, ada anak-anak teater, ada anak-anak seni lukis, ada anak-anak macam-macam, isinya macam-macam yang bahkan malah mayoritas bukan orang yang backgroundnya berkebun. Yang emang kita mau bikin bener-bener mau kita belajar pengen, untuk bukan berkebun pengen bikin tapi mengembalikan esensi negara yang agraris ini gitu. Negara kita tuh agraris loh sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau diomongin bisnis apa yang paling tepat untuk negara ini sebenarnya adalah dua, ekowisata dan agribisnis. Ya, itu bisnis yang paling menarik di negara kita. Karena basic kita di sana. Gitu. Kita tuh negara yang berkelautan gitu kan, negara kita tuh apa ya, kalau ibarat avatar melengkap gitu. Nah, manfaatin gitu. Buminya menghasilkan, airnya menghasilkan, gitu. Wisata daerahnya juga menghasilkan, alamnya menghasilkan. Harusnya kita bangga dengan itu. Kalau kita sudah bangga dengan itu, harusnya kita pandai memanfaatkan itu dengan baik dan benar. Nah, dari mari kita berkebun itu, dari kebun lu itu udah ada penghasilan yang cukup nggak sih bang? Gitu. Belum, sampai hari ini kita masih tertatih-tatih dan berdarah-darah. Ini juga gue lagi ngulik. Siapa tahu ada yang nonton video ini, kalian ingin menginvestasikan rezeki kalian atau menjadi donatur atau menjadi orang yang menyumbang untuk mari kita berkebun, sangat amat dinantikan kedatangannya. Itu langsung datang aja bagaimana bang? Datang aja langsung. Iya. Datang, kita ngobrol. Kalau kalian mau ngasih duit secara cuma-cuma, nih gue mau ngasih nih duit sekian ratus juta buat lo karena gue respect, makasih. Kalaupun juga gue pengen ngasih nih tapi gue pengennya bisnis, oke, seperti apa bisnisnya? Karena bukan duit yang kami utamakan, tapi kami tidak mau munafik bahwa kami juga butuh uang. Iya. Butuh support ya buat ongkos. Karena isinya orang-orang yang kayak gue gitu, udah punya anak. Tapi ya tidak ada pilihan lain selain tetap melakukan hal ini, soalnya tidak ada lagi yang melakukan hal ini selain kita. Iya benar. betul. Cuman ya itu kemarin gue sempet mikir-mikir sih bang, kok tiba-tiba bang Fikri bikin kebun-kebunan nih gitu kan, apa pelampiasan dari band dan stand up-nya kan udah agak menurun ya bagaimana? Semua tetap gini. Mungkin kali ini kebalik. Kalau dulu yang terekspos gua beraktivitas. Kalau sekarang yang terekspos gua yang dulu yang terekspos gua saat berkesenian. Di saat gua bersosialnya tidak terekspos. Kalau sekarang kebalik, yang gua lagi bersosialnya terekspos, yang berkeseniannya tidak terekspos. Padahal dua-duanya dari dulu ya gua lakukan secara bersamaan. Jadi dari dulu ya gue begini, dari dulu gue bermusik, dari dulu gue berstand up komedi, dari dulu gue berkegiatan sosial seperti ini, sampai sekarang pun sama. Ya cuman ya pola exposure-nya yang kebalik. Kalau dulu bersosialnya tidak kelihatan, kalau sekarang bersosialnya yang kelihatan. Gitu. Mantap. Makanya gue kemarin ya sempet bukan negatif ya, kayak bingung aja gitu bang, kok bang Fikri udah jarang di TV gitu kan, udah jarang stand up. Terus akhirnya gue ngeliat lo berkebun gitu, apa pelampiasan kah, apa memang udahlah kayaknya gue stand up musik gue lepas aja lah ya. Udah malas lah gitu, udah gue berkebun aja lah gitu. Sih kayaknya nggak mungkin. Satu hal yang paling sulit gue lakukan adalah meninggalkan berkesenian, terutama dua bidang yang memang gue sangat suka ya, bermusik dan berstand up komedi gitu. Karena
Dua-duanya adalah media untuk gue menyampaikan keresahan gue yang personal banget dengan cara yang sangat amat chill gitu. Satu dengan tertawa, satu dengan nada gitu. Jadi kayaknya nggak bakal bisa bilangin ya? hampir tidak bisa, ya, hampir tidak mungkin. Kalau ngomong tidak mungkin banget takutnya takabur ya. Iya benar. Tapi kayaknya emang hampir tidak mungkin gue tinggalkan. Selalu gue lakukan sampai hari ini. Ini juga rencananya kan gue mau bikin show tour, cuman kehalang pandemik. Ternyata di balik pandemik sama Tuhan gue sedang ditugaskan untuk melakukan Mari Kita Berkebun itu. Oh, show tour band stand up. dua-duanya. Oh dua-duanya. Ngacapruk namanya, ini udah kelima. Jadi Ngacapruk itu gue special show 1 jam tertawa dan 1 jam bernyanyi. Oh iya. Di tengah-tengahnya diselingin sama teman-teman yang ada yang artis nasional, ada yang artis lokal gitu. Jadi acaranya itu dimulai langsung gue berstand up komedi, kemudian diselingi teman-teman yang berstand up, kemudian gue bermusik terakhirnya gitu. Rencananya tahun ini ya? Kenapa? Rencananya tahun ini bang? Rencananya tadinya mau habis lebaran, cuman nggak tahu nih nanti Lebaran ketemunya Idul Adha. Idul Fitri kemarin. Oh, Idul Harusnya Fitri ini berjalan, kemarin. cuma kan peraturannya belum jelas ya. Untuk protokol kesehatannya standarnya bagaimana belum baku, jadi belum bisa gerak, Iya benar. belum bisa kemana-mana. Iya. Kalau running sih udah dari tahun lalu, udah dari 2 tahun 3 tahun lalu malah. Dan selalu di alam terbuka. Yang pertama di Kota Bogor, di tengah kota karena gue lahir di sana. Yang kedua di Cibodas, kaki Gunung Gede. Yang ketiga itu di Kuningan, kaki Gunung sebelum Kuningan di ini dulu di Sawarna, di Bayah. Terus yang ketiganya di Kuningan, di kaki Gunung Ciremai. Yang keempatnya yang keempat itu di sebentar, gue tuh 4 kali udah 5 kali ya. Bogor, Cibodas, Sawarna, Kuningan, Bogor, Cibodas, di kaki Gunung Gede, udah gitu ke Sawarna terus Kuningan, terakhir di Pahawang, Pulau Pahawang. Selalu di alam terbuka karena itu sama, nggak jauh gitu, kegiatan gue tuh nggak jauh, makanya sebenarnya bergeraknya selalu bareng. Di dalam spesial show gue juga ada kegiatan menanam dan ada kegiatan campaign sampah plastik bebersih gitu. Kayak waktu di Pahawang juga alhamdulillah sudah menularkan virus bersih dari sampah plastik di Pulau Pahawang, begitupun di kota-kota yang lainnya alhamdulillah. Rencananya yang tahun ini tuh di mana bang? Banyak kota-kota yang sudah nungguin, kayak Majalengka udah nungguin, Purwakarta udah nungguin, banyak. Tapi kemarin itu lu atas dasar request orang lain atau memang lu tahun ini kita ke kota ini deh? Karena memang dari lu nya sendiri. Awalnya dari gue sendiri, tapi karena respon dari kota-kotanya juga alhamdulillah tinggi beberapa kota. Jadi ya kita ngikutin juga kota yang udah ready, yang mana ya udah itu kita datengin duluan. Syukur-syukur routingnya bisa 1 jalur. Jadi bisa sekali jalan. Iya, bisa sekali jalan, bener. Nggak usah bolak-balik lagi jadinya. Ya. Seru ya, ngeliat sini bang, seru banget sumpah. Ada ya, mengajarkan adik-adik kita yang sudah teracuni oleh gadget bahwa ada yang lebih menarik dari gadget. Iya, bener. Ada yang menarik dari dunia virtual. Ini kan sekarang kan kita mau diarahin ke dunia virtual mau ya. Iya, bener bang. Itu esensinya tidak bersentuhan secara fisik. Iya. Gitu. Esensinya hanya bersentuhan secara sugesti dan psikologis doang ya. Iya benar. Dikasih kacamata yang 360, terus dengan audio yang 3D juga gitu. Mungkin secara psikologis kena, tapi secara fisik tidak. Jadi nah ini. Berarti kan secara nggak langsung mereka memutuskan sosial juga nggak sih bang kayak gitu? Otomatis ya, otomatis membuat adik-adik kita takut berinteraksi secara langsung. Anak udah berapa sih bang? Anak 3. Yang paling gede? Yang paling besar umur 9 tahun. 9 tahun. Yang paling besar. Kecil-kecil dong sisanya. Kenapa? Sisanya masih kecil-kecil dong. Yang nomor 2 umur 8, yang nomor 3 baru 6 bulan. Baru banget tuh. Tapi anak lu pernah lu ajak sini bang? Apa? Anak-anak lu pernah lu ajak sini? Ini baru sampai tuh, baru WhatsApp. Baru sampai. Nah, baru sampai mereka. Sorry ya. Gak apa-apa, santai aja. Santai aja, mereka sudah tahu. Tahu bini lu juga? Sama bini gua. Iya.
Gue kangen sih bang sebenarnya ngeliat lu stand up lagi kayak waktu itu pada saat di Metro gitu ya. Kenapa? Iya kangen gue. Ngeliat lu stand up di pada saat lu masih di Metro gitu kan. Sama teman-teman yang lain kayak Ya, soleh gitu, soleh. gue juga kangen tapi lebih kangen sama kebebasannya. Mana anak gue ada di sini? Mana dia? Where's my children? Ada tuh di atas tuh. Dia di atas. Mantap juga nih. Ya gini-gini aja bang. Sukses lah bang Amin. buat Amin, amin, buat amin, kegiatan-kegiatan lo amin. semua lah. Amin. Sebentar. Halo. Kamu di sebelah mana? Jadi asik banget bro. Ini di Kali Ciliwung tapi Oke, kamu sudah di masih ya Pinggiran kotor lah, kalinya kan? kotor. Jadinya kita Sebelah kiri kamu sebagai ada kali tuh. insan-insan yang Oh, kamu baik di pojok budi, jalur, berbaik kamu di hati pojok ya jalur. harus Apa? bisa Di pinggir bersih-bersih aja, kali ikutin kita pinggir lah. aja. Ya. Oke. Karena istri gua Oh, nelfon, ya, siap. gua harus mengarahkan istri gua. Siap. Udah cukup belum? Cukup. Nanya-nanya, cukup, mantap. Cukup. Thank you banget Bang Fikri ya. Kalau kurang nanti kita bikin lagi. Sorry. Wah. Siap. Sorry banget nih gue ganggu. Mungkin Enggak lah, ya. santai. Tidak ada yang mengganggu di sini. Kapan gue ngobrol lagi boleh? Boleh dong, dengan senang hati 24 jam rumah gua kebuka. Sip. Main kemari, main ke kebun. Gue main kebun bang. Harus kalau lu Pakuan kan? Lu di mana sih? Lu mau tahu nggak gue di mana ya? Lu di mana sih? Jakarta gue. Oh, lu di Jakarta. Oh, gokil. Berarti lu dari Jakarta ke sini? Di Jakarta gue. Luar biasa. Motornya Om Parno aja. Serius di Jakarta? Kenapa? Serius dari Jakarta katanya gitu. Iya, serius. Gila. Kamu udah ketemu saungnya? Iya, lagi rame. Betul. Iya. Ya udah kamu parkir aja di situ, cari parkiran naik ke saungnya. Oh ya udah, aku ke situ. Aku lagi ke situ. Aku ke situ. Oke. Abi. Ya, oke. Ya. Oke bang, thank you bang ya. Sama-sama. Thank you. Sama-sama. Main-main lagi. Kapan-kapan kita main lagi. Gue pengen main ke kebun lu sebenernya. Gue kira lu Gini, bakal share lu ke kebun lu tadinya. Kalau lo memang fleksibel dan tipikal orang yang bisa tidur di mana aja, main ke kebun, nanti nginep di kebun. Kita Boleh ya? ikutan menanam, kita ikutan Boleh ya? menyiram. Gua ajak temen boleh nggak, Bang? Boleh. 10 orang, 20 orang sebanyak-banyaknya lo ajakin. Sip. Gua atur. Asal mau dimintain tolong buat angkat-angkat dan Oh nyangkul-nyangkul. siap. Itu mah gampang. Aman, bawa kalau begitu. Oke, sekian. Thank you. Sampai ketemu lagi di ngoblok selanjutnya. Ya, Ngoblak. ngoblak. Apa tuh? Ngobrol belak-belakan. Mantap. Thank you Bang Fikri. Sama-sama.